Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah maupun di tempat ini, kita semua alami kebaikan Tuhan. Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, kami melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Mereka yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di setiap kami ya Bapa. Engkau meneduhkan hati kami. Untuk itu Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu ada jaminan, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pemeliharaan, dan bahkan Tuhan kami alami kesembuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia saudara.
Kami percaya Tuhan, nama-Mu besar, lebih besar dari masalah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bangga, kami menjadi milik-Mu ya Bapa. Kami nyatakan Tuhan, nama-Mu lebih besar dari apapun. Kami nyatakan Tuhan dalam pujian kami. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersekutu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini juga adalah minggu pertama di bulan Agustus, sehingga kita juga akan bersama-sama nanti masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang sesuatu hal
yang saya kira teramat penting bagi setiap kita, yaitu memperkenan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata saudara dihadapkan dengan pilihan, dengan dua opsi, yaitu saudara menjadi orang yang sukses secara materi, finansial, punya tahta, punya harta yang melimpah, tapi saudara atau hidup saudara tidak diperkenan oleh Tuhan, saudara ditolak oleh Tuhan, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, dengan kata lain masuk neraka, sukses dunia tapi masuk neraka. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, mungkin saudara tidak punya harta, tidak punya tahta secara dunia, finansial, uang, materi tidak punya, tetapi saudara masuk surga. Kira-kira mana yang mau saudara pilih? Saya percaya pilihan ini akan membingungkan setiap kita. Dan mungkin akan ada orang yang mengambil keputusan untuk tidak memilih. Bahkan ada orang yang lebih cenderung untuk memilih dua-duanya. Sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Tapi ada kalanya kita tidak bisa memilih, saudara. Memang kalau kita bisa memilih, ya sukses dua-duanya, baik secara dunia maupun secara akhirat. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan ketika masih muda hidup foya-foya, tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Tapi faktanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini ada kalanya kita dihadapkan hanya dengan dua pilihan itu. Tetapi kalau memang hanya ada dua pilihan itu, yaitu antara sukses secara dunia, tahta harta punya, tapi masuk neraka, atau sebaliknya kita mungkin nggak kaya, nggak punya tahta harta, tapi masuk surga, memperkenan hati Tuhan. Tentunya kalau hanya ada dua pilihan itu, ya kita harus memilih untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang memperkenan hati Tuhan. Walaupun secara dunia kita tidak sukses. Kenapa? Karena kalau bicara masalah dunia, materi, tahta, itu sifatnya sementara. Tetapi memperkenan hati Tuhan itu bernilai kekal. Artinya berkaitan dengan dunia, hidup di dunia itu sementara. Tetapi hidup di akhirat atau setelah meninggalkan dunia ini ada kekekalan yang menanti. Dan tentunya kita mengharapkan kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu tema firman Tuhan hari ini adalah bagaimana sih kita bisa memperkenan Tuhan. Artinya hidup kita boleh menyenangkan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, pertanyaannya kembali, bagaimana kita memperkenan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memperkenan hati Tuhan, maka kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Allah, pribadi yang mengasihi Tuhan. Bicara masalah kasih, Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Kemudian Tuhan melanjutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau memperkenan hati Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengasihi Allah dan juga tentunya mengasihi sesama kita. Kenapa kita harus mengasihi Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi Allah bukan hanya punya kasih, bukan hanya mempunyai atau dia maha kasih, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Saya akan baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat
1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, 16 dan 20, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memperkenan hati Tuhan adalah kita memiliki baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Kasih kepada manusia. Allah itu enggak kelihatan. Tapi wujud kasih kita kepada Allah yang enggak kelihatan adalah kita mengasihi yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Manusia. Yang kelihatan adalah saudara kita. Sehingga firman Tuhan berkata demikian ayat 20 tadi 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukti kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, buktinya adalah apa? Kita mengasihi yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Saudara kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, itu kelihatan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau terhadap yang kelihatan saja kita tidak mengasihi, apalagi membenci. Bukti di mana kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu Tuhan masukkan hukum ini di dalam hukum yang pertama dan kedua. Jadi Alkitab Bapak Ibu kalau kita peras dari PL dan PB itu bicara masalah kasih, bicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kasih itu adalah tanda bahwa kita memang anak Allah. Kasih itu adalah tanda di mana Allah tinggal dalam hidup kita. Dan kasih itu juga yang akan membuat kita boleh diperkenan oleh Allah sendiri. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Kasih itu kekal. Alkitab mengatakan sehebat-hebatnya seseorang punya karunia, sehebat-hebatnya seseorang punya kepandaian yang luar biasa, mungkin kedudukan yang tinggi, uang yang begitu banyak, Alkitab katakan kalau tidak punya kasih, sama sekali tidak ada gunanya.
Kasih bernilai kekal. Kasih itu abadi. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau memperkenan hati Tuhan, mari kita lihat diri kita sendiri. Adakah kasih dalam hidup kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Sesama kita itu bisa saudara kita, mulai dari saudara seiman, mungkin saudara kandung, keluarga kita, bahkan semua manusia itu adalah sesama, di mana Tuhan rindu kita juga mengasihi mereka. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu vertikal, kasih kepada sama itu horizontal. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Salib itu juga bicara mengenai apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah bagaimana kita bisa memperkenan hati Tuhan. Mari kita cek hidup kita. Adakah hidup kita masih mengasihi Allah dan masih mengasihi sesama kita? Apa menjadi fokus hidup kita selama ini? Apa yang menjadi pengejaran hidup kita selama ini? Mungkin kita mengejar yang lain selama ini, tapi mulai hari ini mari kita mulai melihat diri kita. Adakah kasih dalam diri kita kepada Allah? Karena inilah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika ada kasih Allah dalam hidup kita, maka itu berarti ada Allah dalam hidup kita. Ketika ada Allah dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan terus bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga boleh bersama-sama mempersiapkan. Saya percaya semuanya sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum sama-sama kita menikmati perjamuan kudus, mari kita melihat diri kita sendiri. Kita kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dibereskan, biarlah kita melihat hati kita. Kalau ada kebencian, kalau ada hal yang mendukacitakan Tuhan, biarlah kita boleh minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan, supaya perjamuan kudus pada hari ini dipenuhi dengan kekudusan yang dari Tuhan, dan setiap kita boleh diberkati melalui perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus juga memiliki kuasa. Kuasa apa? Salah satunya adalah kuasa menyembuhkan. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita boleh bersyukur merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh dipelihara oleh Engkau sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir hari ini. Kau tahu pergumulan mereka yang bersama-sama bersekutu dengan kami. Kau tahu kerinduan, Kau tahu pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang kekurangan dicukupkan, yang menghadapi masalah pergumulan dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan, dan diberi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Biarlah anugerah-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh segera terbebas dari segala wabah, dari segala krisis, dan bangsa kami boleh kembali bangkit menjadi bangsa yang menang, bangsa yang besar, bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Kau memberkati setiap pemimpin negeri ini, Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka, dari presiden sampai tingkat yang paling bawah. Kau memberikan kepada mereka hikmat dan hati yang gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukurannya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara dan sekalian, kita akan sama-sama menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studi masa depanmu. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.